Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mengenalkan Microsoft Word bagi pemula, yaitu mengenal layar kerja Microsoft Word. Materi ini memang sangat dasar, khusus untuk pemula yang sama sekali belum pernah menggunakan Microsoft Word, atau yang pernah atau yang sudah menggunakan Microsoft Word, sudah biasa menggunakan Microsoft Word, namun di tengah perjalanan banyak kendala ketika menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Word. Hari ini perlu saya sampaikan karena begini. Pada dasarnya Microsoft Word itu oleh siapapun tanpa belajar pun bisa menggunakannya, karena memang sangat friendly gitu ya, mudah digunakannya. Namun ada beberapa semacam kalau dasarnya tidak benar, maka kedepannya dalam menggunakan fitur akan mengalami kesulitan. Itu jadi saya akan dari dasar banget. Yuk kita lihat berikut ini. Langkah yang pertama untuk mengaktifkan Microsoft Word bermacam-macam. Kita bisa memanfaatkan shortcut yang ada di desktop ya, di layar depan dari Windows kalau memang ada. Di sini tidak ada, maka saya menggunakan dari menu ini. Di sini disiapkan ada recently added. Di sini ada beberapa nama aplikasi yang baru saja diinstal. Kalau ada di sini tinggal diklik nih, ada Word 2013. Tinggal diklik. Tapi seandainya di sini juga tidak ada, maka kita langsung masuk ke bawah, digeser ke bawah ya, digeser ke bawah menuju ke kelompok Microsoft Office. Nah ini Microsoft Office 2013, diklik. Nah di bawahnya ada aplikasi Microsoft Word 2013 ini diklik, jadi dari manapun. Kemudian kita disuruh memilih akan memanfaatkan template yang mana, apakah blank dokumen kosong, apakah kita akan menggunakan single space ya. Ini template-template yang sudah disiapkan, tinggal kita isi. Nah saya akan menggunakan dokumen kosong. Saya klik ini blank dokumennya. Nah maka muncullah layar kerja Microsoft Word. Mari kita coba mengenal layar kerja Microsoft Word sepintas saja lah ya, bagian-bagian yang layak diketahui oleh pemula. Di paling atas ini namanya title bar atau baris judul. Di dalam baris judul di sini tertera nama dokumen ya. Ini ada dokumen 1 atau dokumen 1. Ini adalah nama dokumen yang sedang kita hadapi. Setiap kali kita membuka Microsoft Word pertama kali, pasti Microsoft Word telah menyiapkan sebuah dokumen yang belum diberi nama, sehingga Microsoft Word memberikan nama default atau nama awalnya yaitu dokumen 1. Kalau kita membuka lagi dokumen baru lagi, maka akan muncul dokumen 2 atau dokumen 2. Namun dokumen 1, dokumen 2 atau yang lainnya ini akan berubah nama ketika kita sudah memberikan nama pada dokumen ini. Maka nama yang kita berikan akan muncul di sini pengganti dokumen 1 ini. Nanti kita lihat ya. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah nama aplikasi. Nama aplikasi yang sedang kita hadapi yaitu Microsoft Word. Kemudian di sebelah kanannya ini ada tanda tanya, ini untuk minta pertolongan apabila kita mengalami kesulitan. Dan ini adalah fitur yang sebenarnya kita bisa tidak perlu kursus, tidak perlu belajar ya, tapi bisa belajar sendiri dari sini. Kemudian ini adalah menu untuk menyembunyikan atau memunculkan ribbon ya, ribbon untuk ini nih, daerah sini. Kemudian ini adalah tombol minimize untuk mengecilkan tampilan layar kerja Microsoft Word ya. Kita coba klik, nah ini minimize, sangat kecil sehingga adanya ada di sini. Nah kita klik lagi untuk kembali lagi. Sedangkan ini adalah menu restore ya. Restore kalau diklik maka tampilannya menjadi seperti ini. Kita bisa mengubah tampilan ini sesuai keinginan kita ya, sebelah bawahnya, sebelah kanannya ini bisa diatur, digeser-geser juga bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita berada di posisi restore, maka akan ada menu maximize di sini.
Ini untuk menampilkan satu layar penuh tampilan Microsoft Word-nya. Dan ini adalah menu close, menu untuk menutup layar kerja Microsoft Word. Kemudian di sebelah kiri di sini ada beberapa quick access toolbar ya, toolbar yang bisa digunakan secara cepat. Seperti di sini ada tombol untuk menyimpan, save ya, apabila kita hendak menyimpan dokumen. Kemudian di sini ada tombol undo kalau kita akan membatalkan sebuah pekerjaan yang baru saja kita lakukan. Ya, ini adalah tombol untuk mengulang ya. Ya, itu sepintas ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tab ribbon ini. Ada home, ada insert, ada design, ada page layout hingga developer. Developer itu pada defaultnya atau nilai awalnya ini tidak ada nih, adanya sampai view ya. Home, insert, design, page layout hingga view atau developer, ini namanya tab. Setiap tab, misalnya tab home ini, kalau diklik akan memunculkan grup-grup menu. Contoh, home ini mempunyai grup menu clipboard, ada grup menu font, ada grup menu paragraf, ada grup menu styles, ada grup menu editing. Demikian juga tab insert, akan ada grup-grup yang lainnya, ada grup pages, grup tables, grup illustration, dan seterusnya hingga grup symbols. Dan tab yang lainnya juga sama, akan muncul beberapa grup di dalamnya hingga view atau developer. Ini ada beberapa grup. Kembali ke home. Kemudian setiap grup, misalnya grup clipboard atau misalnya grup font, ini di dalamnya yang namanya grup, di dalamnya berisi perintah-perintah ya, kumpulan perintah-perintah yang sejenis gitu. Grup clipboard ya, di dalamnya berisi perintah-perintah yang sejenis tentang clipboard. Ada paste, ada cut, ada copy, ada format painter ya. Demikian juga grup font. Grup font ini di dalamnya ada menu font style ya, untuk mengubah font, ada font size untuk mengubah ukuran font, ada increase font size, decrease font size, ada bold, italic, dan seterusnya. Paragraf juga sama, di dalamnya berisi kumpulan menu-menu tentang paragraf tentunya, style, dan seterusnya. Kemudian di setiap grup, di setiap nama grup, misalnya grup clipboard, ini ada, terkadang ada panah ini, panah ke kanan ke bawah ini. Ini kalau diklik akan muncul, nah ini jendela yang berhubungan dengan clipboard itu. Saya tutup. Font juga sama. Font kalau diklik di sini akan muncul jendela yang berhubungan dengan font secara detail ya. Kemudian paragraf juga sama, style juga sama. Nah, editing tidak ada ya. Oke, itu adalah grup menu. Kemudian di bawahnya ada horizontal ruler ya, atau mistar horizontal nih. Nah, ini ada mistar horizontal, penggaris horizontal. Di sebelah kiri ada mistar vertikal. Ini kalau saya geser ke bawah masih ada lagi, bisa menggeser, nah sampai sini, sampai 8,5 ini ya, 7, 8, 9 ini ya, ya 9. Kemudian di sebelah kanan ada slide bar ya, vertikal slide bar untuk menggeser ke bawah, melihat dokumen ke bawah atau ke atas. Bisa juga pakai panahnya ini atau panah bawah ya. Nah, kemudian di tengah-tengah di sini disiapkan dokumen atau kertas kosong, di mana ukurannya bisa kita lihat ukurannya ini. Ukurannya adalah ukuran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8,5 inci ini, 8,5 inci selebar kertas folio biasa itu. Kemudian ke bawahnya panjangnya nih ya, panjangnya kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
11 inci. Jadi tingginya atau panjangnya ini 11 inci ke bawah. Nah, itu semua adalah default. Default itu nilai awal atau aturan awalnya. Jadi aturan awalnya dokumennya berukuran 8,5 inci kali 11 inci. Kalau di kita ukuran kertas kuarto atau istilahnya kertas A4. Nah, disinilah ada insertion point ini atau kursor keyboard untuk mengetikkan. Ada hal yang harus kita perhatikan, bahwa sebelum kita mengubah defaultnya, maka huruf yang akan dipakai dalam Microsoft Word pertama kali adalah huruf Calibri body dengan ukuran 11 poin. Ya, tidak tebal, tidak miring, tidak bergaris bawah. Kemudian akan menggunakan rata kiri. Kemudian kalau kita lihat page layoutnya, nah, maka jarak antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya pasti akan 8 poin. Itu nilai awalnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara mengaturnya. Saya hanya akan membahas bahwa tadi cara menjalankan Microsoft Word sudah, kemudian disiapkanlah sebuah dokumen. Yang perlu kita tahu adalah bahwa dokumen ini atau kertas ini berukuran 8,5 kali 11 inci atau kertas A4 atau kertas kuarto, dan disinilah kita sudah mulai bisa mengetikkan. Nah, kaidah dalam mengetikkan Microsoft Word harus dipatuhi, karena itu berhubungan dengan penggunaan fitur-fitur ke depan ketika kita mulai menggunakan fitur pada Microsoft Word, yaitu apa? Ketika kita mengetik naskah, kalau naskah itu masih dalam satu paragraf, maka betapapun panjang naskah itu tidak boleh menekan tombol enter hanya untuk pindah baris. Tombol enter hanya digunakan untuk pindah alinea atau pindah paragraf. Sebagai contoh, misalnya ini ya, saya tidak punya konsepnya apa ya. Tiket judulnya memutuskan. Setelah judul, kita memang ingin pindah alinea untuk mengetikkan isinya. Saya tekan enter karena memang ingin pindah alinea. Tekan enter, kemudian kita mulai mengetikkan isinya. Ini adalah contoh mengetikkan dua alinea. Alinea pertama adalah ini judul, kemudian alinea keduanya adalah isinya ini. Kita lihat tanpa menekan enter, ketika mengetikkan ke kanan, maka kalau batas kanannya tidak sampai, ini kan batas kanannya nih, tidak sampai, maka dia akan melipat dengan sendirinya. Jadi tidak boleh menekan enter secara manual, karena menekan enter berarti atau diterjemahkan pindah alinea, dan itu akan menjadi masalah ketika akan menggunakan fitur berikutnya. Kalau tidak akan menggunakan fitur berikutnya, memang tidak ada masalah, sepertinya sama saja. Tapi ingat bahwa tanpa menggunakan fitur, maka dalam pekerjaan besar kita akan kesulitan. Nah, sekarang seandainya ada alinea kedua, dua alinea saja ya untuk contoh, baru kita enter. Nah, enternya satu kali atau dua kali, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan seterusnya lah, misalnya nih
Nah, seperti itu. Nah, kita lihat defaultnya, nilai awalnya atau aturan awalnya. Kalau kita belum melakukan perubahan, maka Word akan menggunakan font atau jenis huruf ini, Calibri dalam kurung body dengan ukuran 11 poin. 11 poin itu seperti apa? Ya, ini seperti ini. Nah, kemudian lalu paragrafnya, lihat, hanya rata kiri, kanannya tidak rata. Karena yang aktif defaultnya adalah ini, rata kiri. Ini rata tengah, ini untuk rata kanan, ini untuk rata kiri dan rata kanan. Defaultnya. Kemudian kalau kita menekan enter satu kali, maka antara paragraf satu dengan paragraf di bawahnya akan ada jarak lebih tinggi atau lebih renggang dibandingkan dengan kalau dalam satu paragraf. Ini kan satu paragraf, jaraknya tidak terlalu jauh. Demikian juga paragraf 1 dengan paragraf di bawahnya, karena kita menekan enter berarti pindah alinea. Ini nilai awalnya atau defaultnya otomatis akan agak diberi jarak. Nah, jika sudah selesai, barulah kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya kita bisa menggunakan quick access toolbar ini, save ya, atau boleh juga dengan klik file dan klik save, sama ya, sama akan larinya ke sini juga. Lalu save as nih, akan ditanya akan disimpan di mana nih. Akan disimpan di OneDrive. Di OneDrive itu tempat penyimpanan virtual ya, di internet, di akun kita atau di komputer. Sebagai contoh untuk hari ini di komputer dulu ya, klik komputer. Nah, ketika di komputer mau ditaruh di folder mana? Misalnya akan saya taruh di folder dokumen, maka pilih dokumen. Kalau tidak ada pilihan, padahal kita sudah punya tempatnya, maka klik browse. Browse, cari tempatnya kita sendiri di mana. Saya tetap akan menyimpan di dokumennya ya, di dokumen. Kemudian file name, nama filenya apa? Nama filenya diketik saja, latihan. Kemudian save as type tidak perlu diubah karena kita akan menyimpan sebagai dokumen Word atau Word dokumen. Tinggal klik save. Dan kita lihat ketika klik save, lihat nama dokumen yang tadi dokumen 1 berubah menjadi nama dokumen pilihan kita, yaitu latihan. Nah, kemudian seandainya ada perubahan-perubahan, misalnya ini mau dihapus itu kan juga berubah ya, atau ditambahkan atau diganti gitu ya, diganti dan seterusnya gitu. Lalu pergantian ini juga ingin disimpan agar tidak hilang ya, ini yang berlaku ya, kita harus simpan lagi. Kalau kita menyimpan file pertama kali, menyimpan file yang belum pernah kita simpan sama sekali, maka akan muncul tampilan seperti tadi. Tapi karena ini file ini sudah pernah disimpan dengan nama latihan, maka kalau kita menyimpan dengan klik file, klik save, maka tidak ada pertanyaan lagi. Dia langsung menyimpan dengan nama yang sudah ada waktu itu dan di tempat yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, atau klik ini saja juga bisa. Jadi jangan kaget ketika menyimpan berikutnya kok tidak ditanya lagi namanya apa, kan sudah ada namanya gitu ya. Ya, lalu setelah itu bagaimana kalau kita tidak menyimpan file dengan nama yang berbeda? Ini saya punya file ini ya, namanya latihan, tapi karena keperluan tertentu saya ingin menyimpan file dengan nama yang berbeda. Boleh. Caranya bagaimana? Kalau langsung disimpan saja atau diklik file, klik save, kan tidak bisa memberi nama. Bagaimana caranya kalau kita hendak membuat nama yang berbeda atau akan menyimpan kembali tapi di tempat yang berbeda? Bisa kita menyimpannya menggunakan klik file, klik save as, bukan save ya, save as, disimpan sebagai gitu kan, save as. Nah, maka akan ditanya lagi, akan muncul pertanyaan lagi, akan disimpan di mana? Di komputer misalnya ya kan, di komputer di folder mana? Apakah tetap dokumen atau mau di desktop, mau diganti silahkan, terserah. Misalnya tetap di dokumen, nah, tapi namanya yang mau saya ganti latihan lagi. Saya klik save, maka file yang kita hadapi ini namanya menjadi latihan lagi.
Lalu file yang pertama yang namanya latihan di mana? Masih ada, masih utuh. Sehingga kita punya dua file. Yang satu namanya latihan, yang satu kita hadapi namanya latihan lagi. Dan apabila kita hendak mengakhiri pembuatan dokumen ini, maka kita tinggal tombol close ini. Nah, kalau kita lihat di folder dokumen tadi, di dokumen, nah ini ada dua file, latihan lagi sama latihan. Ya, demikian untuk perkenalan atau video kali ini tentang mengenal layar kerja Microsoft Word. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.